Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu min azwajikum wa auladukum aduwwul lakum fahdharhuhum. Shadaqallahul azim. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, Allah memberikan anugerah yang sangat besar kepada kita adalah putra dan putri. Anak-anak kita adalah anugerah yang sangat besar bagi kita semuanya. Tetapi bagaimana kita mengolah anak-anak kita? Karena mereka adalah amanah dari Allah. Allah sudah mengingatkan kita dalam Al-Quran akan menjadi 4 tipe anak di dalam Al-Quran. Anak yang pertama adalah anak akan menjadi musuh. Itu terterang dalam surat At-Taghabun ayat 14. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladukum aduwwul lakum fahdharhuhum. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu adalah menjadi musuh-musuh bagimu. Fahdharhuhum, maka berhati-hatilah. Allah sudah mengingatkan kita untuk berhati-hati dalam mendidik anak-anak kita. Ada suatu pelajaran yang sangat besar. Bagaimana kisah Nabi Nuh alaihissalam yang tertuang dalam surat Hud ayat 25-29. Bahwasanya ketika Nabi Nuh alaihissalam berjuang mati-matian untuk menegakkan Islam. Tetapi istri-istrinya, anak-anaknya menentang perjuangan Nabi Nuh alaihissalam. Jamaah sekalian, dalam kehidupan nyata sekarang saat ini, mungkin orang tuanya berjuang untuk menegakkan amal ma'ruf nahi mungkar. Orang tuanya mati-matian membela amar ma'ruf, mencegah untuk kemungkaran. Ketika Allah memberi cobaan, anaknya malah menjadi musuh bagi orang tua. Apakah itu tidak menyakitkan sama sekali? Orang tuanya amar ma'ruf nahi mungkar, sementara si anak amar mungkar nahi ma'ruf. La haula wala quwata illa billah. Semoga tidak terjadi pada kita semua. Kriteria anak yang kedua adalah anak akan menjadi fitnah. Ini sudah Allah ingatkan pada kita dalam surat At-Taghabun ayat 15. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Wallahu indahu ajrun azim. Sesungguhnya harta-hartamu, anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu. Dan di sisi Allah lah pahala yang sangat besar. Yang namanya fitnah itu bisa diartikan sebagai ujian. Ujian itu akan ada yang lulus dan ada yang tidak lulus. Jika kita lulus, akan berbahagia kita sebagai orang tua. Tetapi jika kita tidak lulus, anak yang menjadi fitnah itu, misalnya mereka terlalu menyusahkan orang tua, membingungkan orang tua, menjadi beban orang tua. Karena apa? Kelakuannya. Karena kelingkungan yang salah, akhirnya yang terjadi. Orang tuanya sudah memperjuangkan untuk mendidik sebaik-baik mungkin. Tetapi karena lingkungan pergaulan yang salah, akhirnya anak-anak itu menjadi fitnah. Contoh yang sangat kecil misalnya. Ketika anak masih di dalam dunia pendidikan, kita mencoba menyekolahkan mereka. Tetapi karena kelakuan lingkungannya yang salah, akhirnya sekolah tidak mampu untuk mendidiknya. Akhirnya sekolah mengembalikan pendidikan kepada orang tuanya. Itu sangat menyakitkan sekali. Maka mari kita didik putra-putri kita. Kita jaga mereka dari lingkungan yang tidak tepat. Karena lingkungan sangat berpengaruh pada putra-putri kita. Ciri yang berikutnya adalah anak sebagai perhiasan. Ini sudah Allah ingatkan dalam surat Al-Kahfi ayat 46. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatu was solihatu khairun inda rabbika sawaban wa khairu amala. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu.
serta lebih baik untuk menjadi harapan. Perhiasan itu adalah pelengkap. Perhiasan itu kalau semuanya sudah ada, itu baru ada. Baru kita butuhkan perhiasan. Perhiasan itu cuma bisa dipamerkan tanpa memberi manfaat. Inilah ciri anak yang ketiga. Anak sebagai perhiasan. Mereka cuma bisa kita banggakan berkaitan dengan urusan dunia. Matematika juara 1, matematika nilai terbaik. Tetapi bagaimana dengan nilai-nilai pelajaran agama lainnya? Itu yang menjadi masalah bagi kita. Kalau kita cuma memikirkan bahwa anak akannya kita bangga-banggakan. Itu kodratullah, sunatullah anak kita banggakan. Tetapi bagaimana dengan akhiratnya nanti? Apakah mereka akan menjadi tabungan kita yang akan mendoakan kita? Itu perlu proses, tidak bisa serta-merta. Anak yang berikutnya, yang keempat adalah tipe anak sebagai waladun solihun yat'ulah, atau bisa di dalam ayat ini sebagai qurrata a'yun. Qurrata a'yun ini bisa diartikan sebagai anak yang soleh dan solihah. Ini sudah Allah tuangkan dalam surat Al-Furqan ayat 74. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dan orang-orang yang berkata, ya Tuhan kami, anugerahkan kepada kami, istri-istri kami, dan keturunan kami sebagai penyenang hati. Dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Untuk menjadikan anak qurrata a'yun itu perlu proses, tidak serta-merta jadi. Kita tidak bisa menyampingkan pendidikan. Kita serahkan saja kepada pendidikan di sekolahan. Setelah itu orang tua lepas, tidak bisa. Tidak bisa kita punya anggapan, dah, wong tuanya rusak. Yang penting anaknya sekolah untuk menjadi, tidak bisa. Yang namanya untuk menjadi qurrata a'yun itu perlu pendampingan dari orang tua. Pendidikan di sekolah ini itu cuma berapa jam. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana pengawasan orang tua di lingkungannya. Bagaimana pengawasan orang tua di rumahnya. Itu yang sangat penting. Kita mengingat apa yang Allah ingatkan kepada kita. Rasulullah ingatkan kepada kita. Dalam suatu hadisnya. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Fa'abawahu yuhawidanihi au yunasraniyanihi au yumajisanihi, yang artinya setiap anak dilahirkan dalam keadaan suci. Kedua orang tuanya lah yang menjadikan Yahudi, Nasrani atau Majusi. Jamaah sekalian, ini sangat terang bagi kita bahwa anak-anak kita itu tergantung orang tuanya. Yang membentuk menjadikan itu adalah orang tuanya. Anak akan menjadikan musuh dalam agama, itu tergantung pada orang tuanya. Anak akan menjadi fitnah, itu bagaimana orang tuanya untuk mendidiknya. Anak akan menjadi perhiasan, itu bagaimana orang tua mendidiknya. Dan anak akan menjadi qurrata a'yun, bagaimana kita mendidiknya, bagaimana kita mendampingi mereka, bagaimana kita membekali Al-Quran kepada mereka. Itu tergantung kepada orang tuanya. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.